Salam berjumpa saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa saya dimanapun Anda berada. Selamat datang pada mata kuliah Matematika Bisnis. Senang menyapa Anda semua walaupun hanya melalui video ini, dengan harapan bahwa perjumpaan kita tidak mengurangi makna pembelajaran yang kita ikuti pada hari ini. Pada pertemuan pertama ini kita akan berdiskusi tentang sistem bilangan dan teori himpunan, di mana topik ini akan menjadi bekal awal Anda yang harus Anda dapatkan dalam mempelajari matematika bisnis. Lalu bagaimana penjelasan materinya? Silakan Anda simak video ini dengan seksama dari awal sampai selesai. Seperti yang saya katakan di pembukaan tadi bahwa materi sistem bilangan dan teori himpunan akan menjadi bekal awal Anda mempelajari matematika ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu saya berharap bahwa Anda semua fokus menyimak penjelasan materinya. Pertanyaannya, apakah itu bilangan? Ketika Anda memulai belajar dari TK, SD, dan seterusnya, saya percaya bahwa Anda sudah diperkenalkan dengan konsep bilangan. Itu salah satunya ketika Anda diajari menghitung 1, 2, dan seterusnya. Nah, pada kali ini saya akan mencoba mengingatkan kembali kepada Anda apa itu konsep bilangan. Secara konseptual, bilangan itu dapat didefinisikan sebagai konsep matematika yang dapat digunakan untuk mencacah dan untuk mengukur. Artinya bahwa ketika Anda menghitung berapa jumlah mahasiswa dalam sebuah kelas, berapa banyak helai baju Anda di rumah, dan lain sebagainya, itu adalah salah satu kegiatan pencacahan yang kita lakukan. Sedangkan berapa tinggi badan saudara, berapa berat badan saudara, itu adalah salah satu kegiatan pengukuran yang kita lakukan. Nah, apa hasil yang akan kita dapatkan? Tentu adalah bilangan, di mana itulah yang disebut dengan konsep bilangan. Bilangan pada umumnya itu disimbolkan dengan angka yang kita kenal, ada bilangan 0, kalau kita ke atas dan seterusnya. Ya, kalau kita kembali kepada garis bilangan, bahwa bilangan bulat itu umumnya di tengah-tengah adalah bilangan 0, kemudian semakin ke kanan nilainya semakin membesar, ya, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, dan semakin ke kiri bilangannya semakin mengecil, yaitu bilangan negatif. Nah, inilah konsep bilangan yang kita kenal sejak dari SD bahkan sejak TK sebelumnya. Berbicara tentang bilangan, maka bilangan itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Secara konseptual didefinisikan bahwa bilangan rasional itu adalah sebuah bilangan yang dapat berbentuk A per B, di mana nilai B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bilangan rasional itu dapat berupa nilai atau berupa bilangan yang positif, dan dapat juga berupa bilangan yang positif, dan bahkan itu dapat berupa bentuk bilangan pecahan. Anggota bilangan rasional itu ada beberapa. Yang pertama disebut dengan bilangan asli atau bilangan real. Apa konsepnya? Definisinya adalah bahwa himpunan atau bilangan real adalah merupakan himpunan dari beberapa bilangan bulat yang dimulai dari bilangan 1. Berarti bahwa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah anggota himpunan bilangan asli. Sedangkan yang kedua adalah bilangan cacah. Adalah bilangan di mana dimulai dari bilangan 0. Berbeda dengan bilangan asli tadi dimulai dari bilangan 1, sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari bilangan 0. Berarti kalau kita himpun mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu adalah merupakan bilangan cacah. Bilangan asli yang rasional yang ketiga disebut dengan bilangan genap, yaitu adalah himpunan bilangan
di mana nilainya habis dibagi dengan 2. Dimulai dengan bilangan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1, habis 4, 4 bagi 2 adalah 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita urutkan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya adalah himpunan bilangan genap. Bilangan rasional yang keempat disebut dengan bilangan ganjil, yaitu adalah himpunan bilangan di mana hasil bagian dengan 2 dapat menyisakan nilai tertentu. Misalnya 1, ketika kita bagi dengan 2 maka dapat 0,5 atau tidak menghasilkan sebuah bilangan bulat. 3 ketika kita bagi dengan 2 menghasilkan nilai 1,5, bukan sebuah bilangan bulat, dan seterusnya. Sehingga kalau kita kumpulkan bilangan ganjil ini seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, itu adalah semua himpunan bilangan ganjil. Bilangan rasional yang kelima disebut dengan bilangan komposit, yaitu adalah himpunan bilangan di mana mempunyai lebih dari 2 faktor. Artinya apa? Bahwa sebuah bilangan ketika kita bagi dengan bilangan sebelumnya, apabila habis dibagi dengan bilangan itu, jika dia punya 2 faktor lebih, maka itulah merupakan kelompok bilangan komposit. Katakan bilangan 1 ketika kita cari yang habis dibagi dengan 1 adalah hanya 1, adalah bilangan 1 itu sendiri, berarti punya 1 faktor. Bilangan 2 adalah hanya punya 2 faktor. Karena apa? 2 habis dibagi dengan 1 dan habis dibagi dengan 2. Berarti bilangan 2 punya 2 faktor. Bilangan 3 punya 2 faktor, yaitu adalah 1 atau 3 bagi 1, 3 bagi 3 sama dengan 1. Berarti dia punya 2 faktor. Nah, kalau kita teruskan 4 itu bisa dibagi habis dengan 1, 2, dan bilangan 4 itu sendiri. 4 bagi 1, 4 bagi 2, 2, 4 bagi 4 adalah 1. Artinya bahwa bilangan 4 memiliki 3 faktor atau lebih dari 2 faktor. Dengan demikian, maka bilangan 4 adalah salah satu anggota himpunan bilangan komposit. Bilangan komposit yang lain adalah katakan bilangan 6, karena memiliki 4 buah faktor, yaitu adalah bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, dan bilangan 4 itu sendiri, 6 itu sendiri. Bagaimana dengan bilangan 5? Bilangan 5 hanya punya 2 faktor, yaitu habis dibagi dengan 1 dan habis dibagi dengan 5. Nah, jadi bilangan 5 tidak masuk sebagai bilangan komposit. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bilangan rasional yang keenam disebut dengan bilangan bulat, yaitu adalah himpunan bilangan yang dapat berbentuk negatif. Berarti kalau kita kembali ke garis bilangan tadi, yaitu bilangan yang berada di sisi kiri, dan bilangan yang positif, yaitu berada di garis bilangan sebelah kanan. Termasuk bilangan 0 adalah merupakan bilangan bulat, tetapi tidak masuk bilangan desimal 0,5, 0,6, dan seterusnya. Bilangan rasional yang ketujuh disebut dengan Setelah kita mempelajari bilangan rasional, maka sekarang kita lihat lawan dari bilangan rasional, yaitu bilangan irasional. Yaitu apa? Yaitu himpunan bilangan di mana bilangannya tidak dapat berbentuk A per B. Yaitu seperti apa? Katakan adalah bilangan imajiner. Imajiner itu adalah bilangan yang memuat akar pangkat bilangan negatif. Misalnya, akar pangkat 2 dari minus 2 itu adalah bilangan yang tak terhingga atau bilangan yang imajiner. Sehingga
bilangan imajiner inilah merupakan salah satu anggota himpunan yang irasional. Berbicara tentang bilangan, ada lagi bentuk bilangan yang lain disebut dengan bilangan pecahan, yaitu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan catatan bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Bentuk bilangan pecahan itu bisa dalam bentuk pecahan biasa, yaitu A per B. Yang kedua adalah pecahan campuran. Dan yang ketiga adalah pecahan desimal. Jadi kalau pecahan biasa itu adalah merupakan nilai pecahan dalam bentuk A per B. Misalnya 2 per 3, 7 per 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan campuran adalah yaitu bilangan yang mengandung unsur bilangan bulat dan ada unsur bilangan pecahan biasa. Jadi 4, 3 per 5 adalah merupakan salah satu contoh bilangan pecahan campuran. Karena apa? Ada bilangan 4 sebagai bilangan bulat, sedangkan 3 per 5 adalah merupakan bilangan pecahan biasa. Sedangkan bilangan pecahan yang ketiga disebut dengan bilangan pecahan desimal, yaitu bilangan pecahan di mana dalam penulisannya memuat tanda koma. Contohnya adalah 0,325, 0,5, dan seterusnya. Bentuk bilangan yang lain adalah disebut dengan bilangan mutlak, yaitu adalah bilangan yang dinotasikan dengan kurung tegak seperti ini. Apa kaidah-kaidahnya? Yang pertama, bahwa bilangan nilai mutlak dari X adalah X. Artinya adalah bahwa bilangan dari min 3, contohnya adalah nilai mutlaknya adalah sama dengan 3. Yang kedua, bilangan mutlak akar atau bilangan mutlak dari pangkat 2 adalah sama dengan pangkatkan 2 biasa. Jadi kalau misalnya ya 4 bilangan mutlaknya dipangkatkan 2 ya sama dengan 4 pangkat 2 seperti umumnya. Kemudian kalau misalnya di dalam bilangan mutlak itu ada perkalian 2 buah bilangan, maka dapat kita urai masing-masingnya. Contohnya bilangan mutlak dari 4 kali 6 itu dapat disederhanakan menjadi bilangan mutlak 4 kalikan dan bilangan mutlak 6 dan sama dengan 24. Bentuk yang keempat adalah atau kaidah yang keempat adalah bahwa bilangan mutlak X per Y misalnya itu sama dengan penguraian bilangan mutlak X bagikan dengan bilangan mutlak Y. Ini contohnya. Bilangan min 2 per 4, kalau kita cari nilai mutlaknya, berarti kita bisa tuliskan juga bilangan mutlak 2 per bilangan mutlak 4. Hasilnya adalah 2 per 4. Dan yang kelima adalah, yaitu X kurang Y. Setelah kita belajar tentang berbagai bentuk bilangan, maka pada bagian ini kita akan berbicara tentang operasi bilangan. Bagaimana cara mengoperasikan bilangan? Ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita pahami. Yang pertama disebut dengan kaidah komutatif. Artinya adalah sebuah kaidah di mana ketika kita tambah atau kurang kalikan bilangan itu, di mana memposisikannya berbeda, maka nilai hasil bilangan atau operasi bilangannya adalah sama. Misalnya, bilangan A ditambahkan dengan B itu sama nilainya ketika B-nya kita posisikan di depan. B tambah dengan A. Nah, ini contohnya. 5 tambah dengan 6 itu sama dengan 6 tambah 5. Demikian juga untuk perkalian A kali B itu sama dengan B kali A. Contohnya 3 kali 7 adalah 21 sama dengan 7 kali 3 adalah 21 juga. Kaidah yang kedua dalam operasi bilangan disebut dengan kaidah asosiatif. Yaitu adalah sebuah kaidah di mana ketika diberikan pengelompokan pada bilangan-bilangan tertentu, ya maka akan sama ketika kita pecahkan pengelompokannya. Misalnya, A tambah B adalah satu kelompok, hasilnya kita tambahkan dengan C,
akan sama nilainya kalau B dikelompokkan dengan C. Baru kita tambahkan dengan bilangan A. Contohnya, 3 tambah 6, baru kita tambahkan lagi dengan 2, sama nilainya ketika 6 tambah 2, hasil penambahan 6 tambah 2, baru ditambahkan dengan 3. Itu juga berlaku untuk perkalian. A kali B, baru kita kalikan dengan C, nilainya akan sama dengan A kali perkalian antara B dan C. Ini contohnya, hasilnya akan sama. Kaidah operasi bilangan yang ketiga disebut dengan kaidah pembatalan, yaitu artinya bahwa jika A tambah C sama dengan B tambah C, itu berlaku ketika A sama dengan B. Tetapi, ketika A tidak sama dengan B, tentu A tambah C tidak akan sama dengan B tambah C. Demikian juga untuk perkalian. Ketika A kali C sama dengan B kali C, untuk semua C yang tidak sama dengan 0, maka kaidah ini atau formula seperti ini akan berlaku ketika A-nya sama dengan B. Tetapi kalau A tidak sama dengan B, tentu nilainya tidak akan sama. Operasi bilangan yang keempat disebut dengan kaidah distributif. Yaitu apa? Kalau misalnya perkalian A dengan sebuah bilangan dalam kurung B tambah C, itu akan sama nilainya ketika nilai A kita kalikan ke dalam kurung, yaitu A kali B dapat AB, A kali C dapat AC. Ini contohnya. Ketika bilangan 2 kita kalikan dengan ke dalam kurung 5 tambah 4, maka kita bisa kalikan 1 per 1, 2 kali 5 adalah 10, 2 kali 4 adalah 8, kita jumlahkan sama dengan 18. Nilainya juga sama ketika kita selesaikan dulu dalam kurungnya. 5 tambah 4 sama dengan 9, kalikan dengan 2 sama dengan 18 juga. Unsur penyama yaitu adalah kalau misalnya A tambah atau kurang dengan 0, itu pasti dengan A. Karena apa? Setiap bilangan yang ditambahkan dengan 0 atau dikurangi dengan 0, itu adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Demikian juga dengan setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 10 kali 1 adalah 10, 1000 kali 1 adalah 1000. Kaidah operasi bilangan yang keenam adalah kebalikan. Nah, jadi kalau misalnya A adalah bilangan sama ya dengan A, tetapi ketika kita lawankan dengan bilangan kebalikannya, kita tambahkan dengan bilangan kebalikan dari A adalah minus A, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Ketika misalnya 4 tambahkan dengan minus 4, hasilnya sama dengan 0. Kemudian A dikalikan dengan 1/A itu juga sama dengan 1. Karena apa? Ketika kita kalikan A-nya dengan 1, maka dapatlah A per A. A per A adalah 1. Oke, operasi bilangan yang ketujuh adalah operasi penjumlahan. Nah, jadi kalau misalnya dua buah bilangan positif ketika kita jumlahkan akan menghasilkan bilangan positif juga, yaitu positif A tambah positif B sama dengan positif C. Misalnya 4 tambah 7 sama dengan 11, karena 4 dan 7 adalah sama-sama bilangan positif. Tapi bagaimana kalau misalnya dia negatif? Negatif A tambahkan dengan negatif B, tentu akan menghasilkan bilangan negatif juga. Yaitu contohnya, min 5 tambahkan min 8. Jadi karena kedua bilangan inilah bilangan negatif, maka ketika kita jumlahkan akan menghasilkan bilangan negatif juga. Berbeda kondisinya dengan kalau adalah pengurangan. Jadi min 5 tambah dengan min 8 sama dengan min 13. Nah, kondisi yang ketiga adalah ketika misalnya satu bilangan positif, satu bilangan negatif. Nah, hasilnya akan dua bergantung kepada mana nilai bilangan yang lebih besar. Ya, akan menghasilkan bilangan yang positif
kalau nilai mutlak A lebih besar dari nilai mutlak B. Tetapi kalau misalnya kondisinya adalah nilai kebalikan atau bilangan B-nya jauh lebih besar nilai mutlaknya, maka nilainya akan menghasilkan bilangan yang negatif. Jadi A tambah dengan bilangan B, min B, di mana min B nilai mutlaknya ya lebih besar dari nilai mutlak A atau A lebih kecil dari nilai mutlak B, maka akan menghasilkan nilai negatif. Contohnya begini, 5 tambah min 9. Karena nilai mutlak dari 5 lebih kecil dari nilai mutlak negatif 9, maka akan menghasilkan bilangan negatif. 4 tambah min 9 sama dengan min 4. Oke, itu kalau A yang A-nya positif. Bagaimana kalau A-nya yang negatif? Kebalikannya. Ya sama. Jadi ketika A tambah dengan negatif A tambah dengan positif B akan menghasilkan bilangan yang positif ketika nilai mutlak dari A lebih kecil dari nilai mutlak dari B. Sebaliknya, kalau misalnya nilai mutlak dari A itu lebih besar dari nilai mutlak B, akan menghasilkan bilangan negatif ketika kedua bilangan ini dijumlahkan. Operasi bilangan yang ke-8 adalah operasi pengurangan. Tak jauh berbeda dengan operasi penambahan tadi. Jadi, dua buah bilangan yang positif ketika kita kurangi akan menghasilkan bilangan positif ketika bilangan pengurang nilai mutlaknya lebih besar dari bilangan yang dikurangkan. Ini contohnya. Bilangan 8 kurangi dengan bilangan 3. Karena 8 bilangannya lebih besar dari bilangan 3 sebagai pengurang, maka nilainya adalah positif 5. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka hasilnya akan negatif ketika nilai mutlak dari A lebih kecil dari nilai mutlak dari B. Nah, contohnya 3 dikurang 8, itu sama dengan min 5. Nah, kemudian dua buah bilangan negatif ketika kita kurangkan, itu akan menghasilkan nilai bilangan bisa negatif, bisa bilangan positif. Ini bergantung juga nilai mutlak dari pengurang dan yang dikurangkan. Ketika nilai mutlak dari pengurang yang dikurangkan lebih kecil dari atau bilangan mutlak yang pengurangnya, maka hasilnya adalah positif. Ya, jadi contohnya min 3 kurangi dengan min 7. Karena min 3 nilai mutlaknya lebih kecil dari nilai mutlak min 7, ingat nilai mutlak ya, maka nilainya adalah positif. Ya, jadi cara sederhananya juga boleh kita mengalihkan nilai negatif ke dalam kurung. Jadi negatif kali negatif 7 adalah positif 7. Sehingga negatif 3 tambahkan dengan positif 7 sama dengan positif 4. Nah, nilai pengurangan kedua buah bilangan negatif ini akan negatif kalau ya nilai mutlak yang dikurang ya lebih besar dari yang mengurang. Ya. Jadi kalau misalnya bilangan min A itu adalah bilangan yang dikurang dan min B adalah bilangan yang mengurang. Ketika nilai mutlak dari A itu lebih besar dari B, maka hasil pengurangan kedua buah bilangan negatif ini akan menghasilkan bilangan yang negatif. Contoh, min 12 dikurang dengan min 4. Karena nilai min mutlak dari min 12 lebih besar dari nilai mutlak dari 4, maka hasilnya adalah negatif 8. Lalu bagaimana kalau misalnya hanya salah satu bilangan yang negatif? Katakan hanya bilangan pengurang. Maka ya ketika bilangan yang dikurang adalah positif, kita kurangi dengan bilangan yang negatif, maka hasilnya adalah pasti bilangan positif. Karena apa? Ketika kita kalikan minus ke dalam kurungnya akan menghasilkan bilangan positif. Contoh, 10 dikurangi dari min 3. Jadi karena min
atau kurangi kali dengan min kali min sama dengan positif, maka hasilnya adalah 10 tambah 3 sama dengan 13. Oke. Tetapi kalau misalnya yang positif itu adalah bilangan pengurang, maka kebalikan hasilnya jelas negatif. Yaitu contohnya, min 7 dikurangi dengan 8. Ya, jadi hasilnya pasti negatif 15. Mau nilai mutlak dari yang dikurang lebih besar atau lebih kecil dari pengurang, pasti hasilnya sama dengan negatif. Baik, sekarang kita teruskan untuk operasi bilangan yang ke-9, yaitu operasi bilangan perkalian atau operasi perkalian. Yang pertama, bahwa dua buah bilangan positif ketika kita kalikan akan menghasilkan bilangan positif. Itu prinsipnya. Contohnya, 4 kali 6. Karena 4 dan 6 adalah dua buah bilangan positif, maka hasil perkaliannya adalah bilangan positif. Yang kedua, perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif. Hasil perkaliannya adalah menghasilkan bilangan yang negatif. Nah, contohnya begini. 7 kalikan dengan bilangan negatif 3. Ya, maka hasilnya adalah negatif 21. Nah, tetapi kalau dua buah bilangan negatif kita kalikan akan menghasilkan bilangan yang positif. Ini contohnya, ketika bilangan negatif 5 kalikan dengan bilangan negatif 8, karena dua-duanya bilangan negatif, hasilnya adalah positif 40. Operasi bilangan yang ke-10 adalah operasi pembagian. Bagaimana? Yang pertama adalah pembagian dua buah bilangan positif itu akan menghasilkan bilangan positif. Sama seperti operasi bilangan atau perkalian yang kita pelajari sebelumnya. Contoh, bilangan 8 bagikan dan bilangan 4. Karena dua buah bilangan adalah bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif 2. Oke. Yang kedua, ketika dua buah bilangan kita bagi, di mana kedua buah bilangan itu adalah bilangan negatif. Hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, min 24 bagikan dan min 3 karena sama-sama bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif 8. Tetapi kalau salah satunya bernilai negatif, apakah pembilang atau penyebut atau bahasa lainnya yang membagi atau yang dibagi, salah satunya bernilai negatif, maka hasil pembagiannya adalah pasti negatif. Contohnya, 15 kita bagikan dan bilangan min 3. Karena pembaginya atau penyebutnya adalah bilangan min, maka hasil pembagian adalah negatif 5. Oke, sekarang kita lihat bagaimana operasi bilangan yang ke-11, yaitu pemandangan bilangan pecahan. Bagaimana maksudnya? Bahwa ketika A per B kita kalikan dengan bilangan tertentu baik untuk A maupun untuk B, maka nilainya akan sama. Ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk menyamakan. Contohnya begini, 4 per 5. 4 per 5 ketika saya kalikan dengan 2 baik untuk 4 maupun untuk 5, ya, 4 kali 2 8, 4 kali 5 10, itu nilainya akan sama. Ya, biasanya ini untuk mencari atau mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Oke. Kemudian yang ke-12 adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Misalnya, dua buah bilangan pecahan kita tambahkan atau kita jumlahkan, hasilnya adalah atau cara operasinya adalah kita jumlahkan atau kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ketika sudah sama, maka yang kita jumlahkan adalah pembilang, nilai penyebut tetap sama. Contoh, A per B tambahkan dengan C per B. Karena penyebutnya sama-sama B, maka pembilangnya tinggal ditambahkan A tambah C per B. Contohnya adalah 7 per 12 tambahkan dengan 9 per 12. Karena sudah sama penyebutnya sama dengan 12, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. Dapat 16 per 12
kalau disederhanakan lagi dapat 4/3. Tetapi kalau misalnya penyebutnya belum sama, maka harus dilakukan penyamaan penyebut terlebih dahulu. Bagaimana untuk pengurang? Sama juga konsepnya ya. Jadi kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, baru pengulangnya kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, ini contohnya ketika penyebutnya berbeda. A per B tambahkan dengan C per D, maka samakan penyebut terlebih dahulu. Kalikan kedua buah penyebut itu menjadi penyebut kedua-duanya. Jadi kalikan B dengan D menjadi penyebut kedua-duanya, lalu kalikan A dengan D, A dengan D ya, B dengan C. Sehingga hasilnya adalah A kali D tambahkan dengan C kali B per B kali D. Nah, ini contohnya. Oke, seterusnya operasi bilangan yang ke-13, yaitu perkalian bilangan pecahan. Ya. Bagaimana cara mengalikan dua buah bilangan pecahan biasa? Caranya adalah yaitu kalikan pembilang dan pembilang dan kalikan penyebut dengan penyebut. Ya, A per B kalikan dengan C per D. Ya, maka pembilang kalikan pembilang A kali C, penyebut kalikan penyebut B kali D. Contohnya 4/5 ya, kalikan dengan 7/9. Ya, di sini kita tidak perlu menyamakan penyebut ya, tetapi langsung kalikan pembilang dan pembilang. 4 kali 7 28 dan penyebut 9, 5 kali 9 sama dengan 45. Oke, operasi bilangan yang ke-14 adalah pembagian bilangan pecahan. Ya. Jadi kalau tadi untuk perkalian kalikan pembilang dan penyebut, pembilang dan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kalau pada pembagian prinsipnya adalah kita harus membalikkan pembaginya. Ya, pembaginya. Jadi kalau misalnya A per B, pembaginya adalah C per D, maka nilai C per D ini kita balikan nilainya menjadi D per C. Setelah kita balikan, baru kita kalikan kedua buah bilangan pecahan ini. Sehingga kalau kita selesaikan, A per B bagi dengan C per D sama dengan A per B kalikan dengan D per C. Sama artinya dengan, karena sudah dalam bentuk perkalian, berarti gunakan prinsip yang ke-13. Pembilang kali pembilang, penyebut kali dengan penyebut. Ini contohnya. 3/5 bagikan dengan 6/7. Jadi balikan dulu ya pembaginya, yaitu sama dengan 3/5 kalikan dengan 7/6. Karena membalikan dari 6/7. Setelah dalam bentuk perkalian, maka kalikan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Baik, sekarang kita teruskan materi kita, yaitu bilangan pangkat. Apa itu bilangan pangkat? Secara konseptual dapat didefinisikan bahwa bilangan pangkat itu merupakan perkalian bilangan real dengan sejumlah n faktor tertentu. Nah, ini juga bisa disebut juga sebagai bilangan eksponensial karena bilangan n merupakan eksponen atau pangkat dari bilangan pokoknya. Ada 11 sifat yang menggambarkan bilangan berpangkat ini yang akan saya gambarkan kepada Anda semua. Yang pertama bahwa bilangan yang berpangkat dengan 0 adalah hasilnya sama dengan 1. Berapapun bilangan pokoknya, ketika kita pangkatkan dengan 0, hasilnya adalah sama dengan 1. 1 pangkat 0, 1, 10 pangkat 0, 1, 1000 pangkat 0 adalah 1. Yang kedua, setiap bilangan pokok yang dipangkatkan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, X pangkat 1 adalah X, 10 pangkat 1 adalah 10. Lalu, sifat yang ketiga adalah 0 ketika kita pangkatkan dengan bilangan tertentu, hasilnya adalah 0. 0 pangkat 2 sama dengan 0, 0 pangkat 10 sama dengan 0. Sifat yang keempat adalah
bilangan pokok yang dipangkatkan dengan bilangan negatif, misalnya X pangkat min A, hasilnya adalah seper dari X pangkat A. Begitu. Jadi contohnya X pangkat min 2, maka kalau kita cari penyelesaiannya adalah seper X pangkat 2. Sifat yang kelima adalah X pangkat A per B. Jadi pangkatnya atau bilangan eksponennya adalah sebuah bilangan desimal. Maka ini juga sama artinya dengan hasil akar. Berarti di mana bilangan pembilangnya menjadi pemangkatan dari bilangan pokok dan penyebutnya menjadi akar pangkat dari bilangan akarnya. Ini contohnya X pangkat 3 per 2. Jadi bilangan pangkatnya atau bilangan eksponennya, pembilangnya adalah 3 menjadi pemangkat dari bilangan pokoknya dan 2-nya menjadi akar pangkat dari bilangan seluruhnya. Sifat yang keenam adalah yaitu ketika dua buah bilangan atau sebuah bilangan desimal atau bilangan pecahan biasa kita pangkatkan, maka pangkatnya itu adalah merupakan milik untuk pembilang dan milik untuk penyebut. Jadi X per Y ketika kita pangkatkan hasilnya adalah X per, saya ulangi, X per Y kita pangkatkan dengan A, hasilnya adalah X pangkat A per Y pangkat A. Contohnya adalah X per Y pangkat 3, maka 3 ini menjadi pangkat keduanya, baik untuk pembilang maupun untuk penyebut. Sama dengan X pangkat 3 per Y pangkat 3. Sifat yang ketujuh adalah sebuah bilangan pokok yang dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi atau dieksponenkan lagi, maka pangkatnya itu kita akan kalikan. Misalnya X pangkat A lalu kita pangkatkan dengan B, maka bilangan eksponennya kita kalikan A kali B. Contohnya adalah X pangkat 2 lalu kita pangkatkan dengan 3, maka bilangan eksponennya kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6 atau X pangkat 6. Sifat bilangan pangkat yang ke-8 adalah bahwa bilangan pokok yang sama kita kalikan, maka eksponennya atau bilangan eksponennya kita jumlahkan. Jadi kalau bilangan pokoknya adalah X, kita kalikan X dengan X, di mana X yang pertama eksponennya adalah 2, dan bilangan pokok yang kedua eksponennya adalah B. Karena bilangan pokoknya sama, maka nilai eksponennya bisa kita tambahkan, A tambah dengan B. Contohnya adalah X pangkat 3 kalikan dengan X pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama-sama dengan bilangan X, maka bilangan atau nilai eksponennya kita tinggal jumlahkan. 3 tambah 4 sama dengan 7 atau X pangkat dengan 7. Oke, sedangkan kalau misalnya bilangan pokoknya berbeda tetapi nilai eksponennya sama atau nilai pangkatnya sama, maka itu akan mewakili keduanya. Kita tinggal kalikan dan mewakili seluruhnya. Misal, X pangkat A kali Y pangkat A. Karena nilai eksponennya sama-sama dengan bilangan A, tetapi bilangan pokoknya berbeda, maka A menjadi pangkat kedua atau perkalian kedua bilangan pokok tersebut. Contoh X pangkat 2 kalikan dan Y pangkat 2. Karena eksponennya sama bilangan 2, tetapi bilangan pokoknya berbeda, maka kedua bilangan pokoknya kita kalikan, lalu kita pangkatkan hasil perkaliannya. Oke, sifat bilangan pangkat yang ke-10 adalah yaitu pembagi dua buah bilangan pokok yang sama dengan nilai eksponen yang berbeda. Maka cara mengoperasionalkannya adalah kedua buah bilangan pokoknya kita kurangi, yaitu bilangan pokok pembilang kurangi dan bilangan eksponen dari pembilang mengurangi bilangan eksponen penyebut. Jadi kalau pembilang adalah X pangkat A, penyebutnya adalah X pangkat B, maka
karena dia adalah sama-sama bilangan pokoknya X, eksponen pembilangnya adalah A, kurangi dan eksponen penyebutnya B, A kurang B. Itu cara penyelesaiannya. Kita ambil contoh misalnya X pangkat 4 menjadi pembilang, dibagikan dengan penyebutnya X pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama-sama dengan X, maka penyelesaiannya adalah bilangan eksponennya kita selisihkan. 4 kurang 2 sama dengan 2 atau X sama dengan 2, X pangkat 2. Dan sifat bilangan pangkat yang terakhir adalah pembagian dua buah bilangan pokok yang berbeda dengan nilai eksponen yang sama. Hasilnya adalah hasil bagi dari bilangan pokok itu sendiri kita pangkatkan dengan nilai eksponennya. Jadi itulah 11 sifat bilangan pangkat yang akan sering kita kenal di matematika bisnis ini nanti. Ini contoh yang terakhir adalah X pangkat 3 bagi dengan Y pangkat 3. Karena nilai eksponen keduanya adalah sama bilangan 3, maka penyelesaiannya adalah X per Y pangkatkan dengan 3. Sekarang kita masuk kepada logaritma. Nah, apa itu logaritma? Secara konseptual ya dikatakan merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat. Ya, jadi istilah sederhananya adalah anti pangkat. Jadi kalau kita belajar tadi bilangan pangkat, maka kebalikannya disebut dengan logaritma. Nah, berbicara tentang logaritma, maka ada bentuk-bentuknya, yaitu disebut dengan bilangan pokok dan bilangan logaritma. Bentuk umumnya adalah A log B, di mana untuk A yang lebih besar dari 1 dan B besar dari 0. Oke, nah A ini dibaca dengan ya, A log B itu dibaca dengan A pangkat berapa sama dengan B. Ya, jadi kalau A itu kita pangkatkan berapa supaya sama dengan B, itulah nilainya A log B. Nah, A ini adalah merupakan bilangan pokoknya, sedangkan B disebut dengan bilangan logaritmanya. Nah, jadi B adalah bilangan logaritmanya dan A adalah bilangan pokoknya. Nah, ini contohnya 2 log dari 8 sama dengan X. Jadi bilangan pokoknya adalah 2, logaritmanya atau bilangan logaritmanya adalah 8. Maka berapakah nilainya? Tentu sama dengan X. Nah, cara menyelesaikannya adalah tanyakan berapa 2 dipangkatkan berapa sama dengan 8. Jadi kalau 2 kita pangkatkan berapa sama dengan 8, atau 2 pangkat X sama dengan 8, itu adalah X-nya sama dengan 3. Sehingga 2 pangkat 3 adalah sama dengan 8. Nah, berbicara tentang logaritma, tentu ada sifat-sifat yang harus Anda pahami ya. Yang pertama adalah bahwa nilai dari A log A karena bilangan pokoknya sama dengan bilangan logaritmanya sebesar A, maka nilainya adalah sama dengan 1. Oke, yang kedua, A log dari 1. Nah, ingat tadi bahwa nilai logaritma harus besar dari 0. Bagaimana kalau misalnya atau ya besar dari harus 1, besar dari 1. Jadi kalau misalnya bilangan 1, maka nilai lognya adalah sama dengan 0. Yang ketiga adalah A log X tambahkan dengan A log Y. Karena bilangan pokoknya sama-sama A, ya, maka nilai log X-nya dengan log Y, X-nya kita tambahkan dengan Y atau kita kalikan dengan Y karena atau operasi inilah penambahan. Ya. Jadi A log X tambah A log Y, alasannya adalah karena bilangan pokoknya sama-sama A, maka bilangan X dan bilangan Y kita kalikan ya menjadi A log dari X kali Y. Contohnya begini. 2 logaritma 10 sama tambah dengan 2 logaritma 5. Karena bilangan pokoknya sama dengan 2, maka kita bisa mengalihkan bilangan logaritmanya langsung. Jadi 10 kali 5 adalah 50. Ya, jadi hasilnya adalah 2 dari log 50. Kalau kita selesaikan menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator, hasilnya pasti sama,
Yaitu kalau tadi kita hitung satu-satu, 2 log dari 10 menggunakan kalkulator dapat 3,3219. Sedangkan nilai dari 2 log 5 adalah 3,3219. Lalu kalau kita cari nilai dari 2 log 50 dapat hasilnya 5,6438. Nilai 5,6438 ini sama kalau kita jumlahkan kedua buah bilangan di sebelah kirinya. Oke, sifat yang keempat adalah ya A log X kurangi dan A log Y. Sama seperti prinsip pada penjumlahan tadi, tetapi karena ini pengurangan memiliki bilangan pokok yang sama, maka ya pengurangnya atau ya pengurang menjadi pembilang dan yang dikurang menjadi penyebut. Atau kalau kita sederhanakan adalah A log dari X per Y. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama, yaitu bilangan A. Contohnya adalah A log dari 10 kurangi dengan 2 log dari 5. Karena bilangan pokoknya sama-sama bilangan 2, maka ya, operasi menyederhanakan penyelesaian logaritma seperti ini kita bisa membagikan 10 dengan 5. Ya, 10 bagi 5 dapat 2 atau hasilnya adalah 2 log 2. Nah, 2 log 2 adalah bilangan 1. Atau kalau kita uji coba menggunakan tabel juga sama tadi ya, menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Jadi 2 log dari 10 itu adalah 3,3219 dan 2 log 5 adalah 2,3219. Ketika kita selisihkan hasilnya adalah sama dengan 1. Oke, sifat logaritma yang kelima yaitu adalah bahwa A log B A log X pangkat B, di mana nilai logaritmanya adalah sebuah bilangan berpangkat. Ya, maka untuk menyelesaikannya, pangkat bilangan logaritmanya kita turunkan ke depannya, ya, menjadi pengali dari nilai logaritma, sehingga dapat B kali A log X. Nah, begini contohnya, 2 log dari 3 pangkat 3. Bisa juga kita sederhanakan langsung ya, 2 log dari 27 ya. Tetapi kalau kita mau sederhanakan lain boleh juga, yaitu pangkat 3-nya kita kedepankan menjadi pengali logaritmanya. Sehingga menjadi 3 kali 2 log dari 3. Nah, kalau kita uji ya, kita coba ya menggunakan tabel atau kalkulator bahwa ya 2 log dari 27 itu adalah 4,7549. Nilainya akan sama kalau bilangan pangkat 3-nya kita jadikan pengali di depan, yaitu 3 kali 2 log 3. 2 log 3 adalah 1,5849. Hasil kalinya sama dengan bilangan 2 log dari 27. Oke. Lalu sifat yang keenam adalah A log dari X, ya. Bilangan pokoknya adalah A, bilangan logaritma adalah X, itu sama nilainya dengan kalau kita bagi logaritma dari X dengan logaritma bilangan pokoknya, atau log X per log A. Nah, ini contohnya. 3 log 27 itu sama dengan, ya, kalau kita kita gunakan kaidah ke-6 ini berarti bilangan pokoknya kan 3. Kalau kita cari logaritma 3 menjadi pembilangnya atau penyebutnya nanti. Sedangkan log 27 menjadi pembilangnya. Nah, jadi apa hasilnya? Log 27 per log 3. Hasilnya apa? Kalau kita gunakan kalkulator ya, bahwa nilai dari 3 log 27 itu sama dengan 3. Ya kan? Kemudian ya log 27 adalah 1,4314 dan log dari 3 adalah 0,4771. Kalau kita bagi bilangan ini mendapatkan atau hasilnya adalah sama dengan 3. Oke, sifat yang ketujuh adalah A log dari atau A log X itu sama dengan seper. Nah, membalikan bilangan bilangan pokok dengan bilangan logaritma. Jadi kalau di sebelah kirinya tadi bilangan pokoknya adalah A, bilangan logaritmanya adalah X, maka kalau kita jadikan sebagai seper,
ya, bilangan pokok menjadi bilangan logaritma, bilangan logaritma menjadi bilangan pokok atau X log A. Ini contohnya 2 log dari 16, maka kalau kita jadikan seper, ya, maka kita balikan, ya, bilangan pokok menjadi bilangan logaritma dan bilangan logaritma menjadi bilangan pokok. Oke, kemudian kita teruskan untuk sifat yang ke-8, ya. A dipangkatkan dengan A log X sama dengan X. Karena apa? Bilangan pokoknya sama dengan bilangan pokok, begitu. Bilangan pokok logaritmanya dengan sama bilangan pokok yang dipangkatkan. Ini contohnya 2 pangkat 2 log dari 8. Itu pasti sama dengan 8, ya. Jadi kalau kita cari, ya, bahwa 2 log 8 itu kan 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang ke-9, ln X, ya. Jadi itu dibaca ln, ya. Ln X itu adalah sama dengan 2,3026 log dari X. Dan, ya, ini contohnya. Yang terakhir log X adalah kebalikannya, ya, 0,4343 ln dari X. Nah, itulah 10 sifat-sifat yang dimiliki oleh logaritma. Tadi kita sudah berbicara tentang bilangan, kemudian kita katakan bahwa bilangan asli itu adalah himpunan dari bla 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 dan seterusnya, ya. Bilangan komposit adalah himpunan bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah itu himpunan? Ya, karena konsep himpunan ini nanti kita akan sering gunakan dalam kaidah-kaidah ekonomi atau matematika bisnis ke depannya. Mari kita coba kupas apa itu konsep himpunan. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa himpunan itu merupakan kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek yang memiliki karakteristik yang sama. Itu catatannya, bahwa objek-objeknya atau anggota-anggota dari himpunannya memiliki karakteristik yang sama. Objek dalam sebuah himpunan itu bisa dibentuk atau dikatakan sebagai anggota, elemen, atau unsur sebuah himpunan. Secara umum himpunan itu dilambangkan dengan huruf-huruf besar, ya, seperti A, B, C. Berarti kalau simbolnya adalah A, ya, himpunan A, himpunan B, dan seterusnya. Ya, sedangkan anggota himpunan itu biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil. Ya. Jadi berbicara tentang himpunan sebenarnya banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Misalnya ada himpunan mahasiswa jurusan A atau program studi A, ada himpunan mahasiswa yang sama asal kampungnya dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka berkumpul di mana punya karakteristik yang sama, sama-sama mahasiswa program studi apa, begitu, ya. Oke, jadi berbicara tentang himpunan, umumnya kita sering gunakan notasi, ya. Jadi kita mulai dari notasi U. U atau simbol U atau notasi U nanti kita lambangkan sebagai himpunan universal atau himpunan umum, ya. Kemudian simbol yang kedua adalah P epsilon A. Apa artinya itu? Kalau muncul simbol epsilon di sini adalah menunjukkan bahwa P itu adalah merupakan anggota himpunan A. Ingat tadi bahwa bilangan kecil menunjukkan anggota himpunan dan bilangan atau huruf besar menunjukkan nama himpunannya. Oke, sedangkan kalau simbol yang begini yang Anda dapatkan, ya, maka itu dibaca himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Lalu simbol yang begini dapat dibaca himpunan A sama dengan atau sederajat dengan himpunan B. Yang samanya tentu anggotanya. Kemudian notasi yang kelima adalah, ya, A, U, B. Apa itu? Yaitu dibaca himpunan A gabungan himpunan B, lalu himpunan A irisan himpunan B,
kemudian komplement atau pelengkap sebuah himpunan, dan selisih dua buah himpunan. Jadi inilah beberapa notasi-notasi yang akan sering kita gunakan dalam operasi himpunan ke depan. Berbicara tentang himpunan, tentu kita harus tahu bagaimana cara menyajikan himpunan. Penyajian himpunan itu ada dua cara umumnya ya, ada cara daftar dan ada cara pengkodean. Nah, bagaimana cara daftar atau menyajikan sebuah himpunan dengan cara daftar? Caranya adalah mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota sebuah himpunan. Ya, misalnya, himpunan mahasiswa program studi manajemen. Ya, maka anggotanya apa? A, Rini, Rana, Lulu, dan seterusnya. Ya, kita catat semua nama anggotanya. Atau himpunan anggota atau himpunan bilangan ganjil. Jadi kita buat daftarnya, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini contoh penulisan secara daftar. Katakan himpunan A punya anggota 1, 2, 3, 4, 5. Maka cara penulisannya dan cara daftar adalah A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, koma menunjukkan pemisah antar masing-masing anggota himpunan. Cara yang kedua adalah cara kaidah. Cara kaidah ini yaitu menyebutkan karakteristik tertentu dari objek-objek yang menjadi himpunan tersebut atau menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, ini contohnya. Himpunan A, ya dibaca ya. Himpunan A adalah X, di mana ya X-nya besar dari sama dengan 1 dan X-nya kecil sama dengan 5. Apa artinya ini? Bahwa ada sebuah karakteristik nilai X. Karakteristiknya adalah yaitu bilangan yang besar sama dengan 1 dan yang kecil sama dengan 5. Atau kalau kita urai, bilangan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau kita tulis seperti ini namanya cara penulisan himpunan dan cara kaidah. Oke, lalu bagaimana cara mengoperasikan himpunan? Ada beberapa cara operasi himpunan. Yang pertama, gabungan. Apa itu gabungan atau disebut juga dengan union? Yaitu himpunan A dan himpunan B ya. Kalau kita gabung akan menghasilkan sebuah himpunan baru. Di mana anggota himpunan baru itu adalah merupakan objek atau anggota-anggota yang dimiliki oleh himpunan A atau anggota-anggota yang dimiliki oleh himpunan B. Ya, jadi cara penulisannya begini ya. A gabungan B sama dengan X, di mana X adalah anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Ini contohnya, kalau misalnya ada dua buah himpunan diketahui, himpunan A dengan anggota 2, 5, 7, 9, kemudian anggota himpunan B 1, 2, 4, 9, maka kalau kita cari gabungan kedua buah himpunan ini, hasilnya adalah atau penyelesaiannya adalah yaitu anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi kita daftarkan anggota himpunan A atau anggota himpunan B dengan catatan tidak ada yang terulang. Ya, jadi jawabannya adalah 1, 2, 4, 5, 7, dan 9. Oke, operasi himpunan yang kedua disebut dengan irisan ya atau intersection. Ya, jadi intersection atau irisan dari dua buah himpunan itu dilambangkan dengan simbol ini ya. Yaitu adalah kalau kita cari nilai irisan dua buah himpunan tentu akan menghasilkan himpunan baru. Di mana anggota himpunan baru ini adalah yaitu anggota atau objek yang dimiliki oleh himpunan A dan juga dimiliki oleh himpunan B. Ya, berbeda dengan gabungan tadi ya, kata kuncinya atau. Kalau irisan kata kuncinya dan ya. Jadi A irisan B adalah X, di mana X adalah anggota himpunan A dan X itu juga adalah anggota himpunan B. Agar lebih paham kita ambil sebuah contoh. Katakan diketahui dua buah himpunan P dan Q. Anggota himpunan P adalah 3, 5, 6, 8, 9. Anggota himpunan Q adalah 2, 5, 7, 8. Maka berapakah irisan P dan Q?
tentu akan menghasilkan sebuah himpunan baru, yaitu adalah anggota himpunan P dan juga anggota himpunan Q. Jadi apa? Anggota himpunan yang ada di P dan juga ada di Q adalah ada dua bilangan, yaitu bilangan 5 ada di P dan di Q juga ada. Bilangan 8 ada di P dan di Q juga ada. Maka irisannya adalah 5 dan 8. Operasi himpunan yang ketiga adalah selisih, yaitu apa? Kalau misalnya kita cari selisih himpunan A dan himpunan B, tentu akan menghasilkan sebuah himpunan baru, di mana anggota himpunan baru itu adalah anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh himpunan B. Nah, itu konsepnya. Ya, jadi kalau A selisih B, maka jawabannya adalah anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh B. Kalau kita balikan, B selisih A artinya adalah anggota himpunan B yang tidak dimiliki oleh himpunan A. Nah, secara kaidah bisa kita tuliskan bahwa A selisih B sama dengan X, di mana X adalah anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya dua buah himpunan, katakan himpunan S dan himpunan T. Himpunan S anggotanya 2, 4, 6, 8. Himpunan T 1, 3, 4, 7, 8. Maka kalau kita cari S selisih T, hasilnya adalah yaitu 2 dan 6. Kenapa? 2 dan 6 adalah anggota himpunan S, tetapi tidak dimiliki oleh himpunan T. Bagaimana dengan anggota himpunan S lainnya? Katakan 4, 8. Ya. 4 dan 8 juga ada di T, sehingga 4, 8 tidak menjadi anggota selisih kedua buah himpunan tersebut. Oke, dan terakhir adalah operasi himpunan yang terakhir adalah pelengkap. Yaitu apa? Atau komplement ya. Bahwa komplement sebuah himpunan itu adalah beranggotakan himpunan universal yang tidak dimiliki oleh himpunan A. Ya. Jadi itu yang disebut dengan komplement ya. Atau secara kaidah dapat kita tulis bahwa A komplement adalah bilangan X, di mana X adalah anggota himpunan universal tetapi tidak dimiliki oleh A. Nah, itu. Atau bisa juga kita cari dengan cara yaitu U selisihkan dengan A. Nah, itulah cara mencari A komplement. Oke. Contohnya begini, katakan ada sebuah himpunan universal dengan anggota X, di mana X besar sama dengan 2 dan X kecil sama dengan 9. Kalau kita daftarkan anggotanya apa itu? 2, 3, 4, 5, sampai dengan 9. Ya, itu adalah anggota himpunan universal. Nah, kalau misalnya ada sebuah himpunan di dalam himpunan universal itu, katakan himpunan A, anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, ya, maka yang tidak ada di A itu menjadi pelengkap dari A. Bilangan apa saja yang tidak dimiliki oleh A tetapi ada dalam himpunan universal adalah bilangan 2, 4, 6, dan 8. Nah, akan jauh lebih mudah kita akan menggambarkan ya operasi himpunan ini menggunakan diagram Venn ya. Misalnya tadi ya kita belajar tentang gabungan dua buah himpunan. Jadi kalau misalnya himpunan A ini ya anggotanya adalah ini, lalu himpunan B adalah anggotanya ini ya 1, 2, 4, 9 ya. Maka kalau kita cari gabungannya adalah tentu seluruh isi yang ada di dalam gambar yang terarsir itu yang merupakan jawaban dari A gabungan B. Demikian juga dengan kalau kita cari irisan. Jadi kalau kita cari A irisan B adalah tentu yang ada di bagian gelapnya saja, yaitu 2 dan 9. Oke. Lalu selisih seperti apa? Tadi konsepnya adalah kalau A selisih B, konsepnya tadi yaitu anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh himpunan B. Nah, kalau tadi kita tahu bahwa himpunan A itu adalah ya isi anggotanya lah seperti ini ya. Lalu kemudian dimiliki oleh B segini ya, maka yang tidak dimiliki oleh B inilah yang menjadi selisih A dan B yang ini ya.
yaitu bilangan 5 dan 7. Termasuk juga untuk bilangan atau operasi yang terakhir tadilah komplement ya. Jadi kalau misalnya ada ya himpunan universal ya, anggotanya ya 1, kemudian 2 dan seterusnya ya, ini isinya. Lalu kemudian kalau kita cari ya apakah pelengkap dari A itu, maka pelengkap dari A adalah anggota himpunan universal yang tidak dimiliki oleh A, yaitu 3, 6, 1, 4, dan 5. Itulah pelengkap dari himpunan A. Nah, jadi inilah kira-kira materi kita ya yang menjadi pokok pembahasan kita ya sebagai pengantar mata kuliah ya matematika bisnis ini yang menjadi modal dasar kita. Kenapa? Semua yang kita bicarakan ini akan sering kita diskusikan atau sering kita singgung pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Ya, jadi itu yang boleh saya sampaikan ya, dan tugas ini nanti saya akan silakan nanti dikerjakan. Ada di belakang slide. Oke, saya pikir kita bisa cukupkan materi kita. Semoga bermanfaat.